Halo, selamat siang. Tak kenal maka taruh. Maka perkenalkan, saya Agam Abdullah dari Universitas Insan Cendekia Mandiri. Nah, kali ini saya akan menyampaikan sedikit informasi tentang studi kelayakan bisnis dilihat dari aspek finansial, aspek lingkungan industri, aspek manajemen. Sebelumnya, apa sih studi kelayakan bisnis? Studi kelayakan bisnis adalah pertimbangan awal yang harus dilakukan sebelum menjalankan usaha dan untuk mengontrol kegiatan usaha dan untuk mengontrol kegiatan operasional agar mendapatkan keuntungan maksimal. Studi kelayakan bisnis adalah penelitian yang menyangkut dalam berbagai aspek, baik itu aspek hukum, aspek keuangan, pemasaran, teknis, manajemen, serta lingkungan yang hasilnya digunakan untuk mengambil sebuah keputusan bisnis. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu studi kelayakan bisnis? Nah, sekarang kita bahas studi kelayakan dari aspek finansial. Studi aspek finansial atau keuangan bertujuan untuk mengetahui pendanaan dan aliran kas proyek bisnis sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya rencana bisnis yang dimaksud. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kelayakan studi kelayakan pertama adalah pengusaha dan investor, kedua lembaga keuangan seperti bank, perusahaan dan leasing, yang ketiga adalah pemerintah. Nah, yang kedua adalah aspek lingkungan industri. Aspek lingkungan industri lebih mengarah pada aspek persaingan di mana bisnis itu berada. Akibatnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi persaingan seperti ancaman pada perusahaan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan, termasuk kondisi persaingan itu sendiri, menjadi perlu untuk dianalisis guna studi kelayakan bisnis. Aspek lingkungan dalam studi kelayakan bisnis bertujuan pertama, menganalisis kondisi lingkungan operasional dan industri, menganalisis lingkungan ekonomi, menganalisis dampak positif maupun negatif bisnis terhadap lingkungan, menganalisis usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak bisnis terhadap lingkungan. Ancaman bisnis dari aspek lingkungan industri. Yang pertama, ada ancaman masuknya pendatang baru. Misalkan Anda sedang membuka usaha bisnis Thai tea yang bermain di industri makanan dan minuman. Industri tersebut sangat mudah dimasuki oleh pendatang baru. Untuk bisnis. Bila kondisi seperti itu, maka intensitas persaingan akan semakin meningkat sehingga turut menjadi ancaman bagi bisnis yang sedang dijalankan. Oleh karenanya, pendatang baru perlu dianalisis pula. Beberapa analisis yang bisa dilakukan yakni bagaimana strategi yang mereka terapkan, terus bagaimana produk yang mereka tawarkan, serta bagaimana teknologi yang mereka gunakan dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah aspek sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu sistem atau kegiatan manajemen dalam mengelola sumber daya manusia untuk siap, bersedia, serta mampu menghasilkan kontribusi yang baik supaya bisa bekerja sama secara efektif demi mencapai tujuan baik secara individu maupun kelompok. Contoh manajemen sumber daya manusia. Suatu perusahaan yang menjalankan bisnis membutuhkan banyak tenaga karyawan untuk ditempatkan pada cabang perusahaan di lokasi lainnya. Di lokasi lainnya yang baru didirikan. Untuk menambah jumlah produksi, sebagai perusahaan yang ingin berkembang, tentunya menginginkan karyawan tenaga kerja yang berkualitas, disiplin, dan produktif. Oleh karena itu, perusahaan tersebut membutuhkan SDM yang dapat diperoleh dari sebuah departemen khusus. Nantinya, pihak perusahaan tersebut bisa meminta pihak departemen untuk mengajukan berbagai macam persyaratan dalam standar merekrut karyawan baru setiap pekerja.
Tidak hanya itu saja, pihak konsumen tersebut juga bisa diminta untuk menciptakan perencanaan dalam hal seperti perekrutan, training, dan juga pelatihan yang dilakukan secara rutin. Nah, mungkin itulah studi kelayakan bisnis dari aspek finansial, aspek lingkungan hidup, dan aspek manajemen. Terima kasih.